Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Profesor Dr. Admiral SH.MH disilahkan. Sebelum sambutan disampaikan, izinkan kami menghadiahkan pantun terlebih dahulu untuk Pak Dedi yang sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Kokoh bukan sembarang kokoh, kokoh karena jadi pondasi. Tokoh bukan sembarang tokoh, tokohnya datang Pak Dedi Mahardi. Masih untuk Pak Dedi, karena beliau tamu kita. Hijau bukan sembarang hijau, hijaunya tidak silaukan mata. Selamat datang Pak Dedi Mahardi di kampus Universitas Islam Riau. Kita sambut dengan sukacita. Yang sama-sama kita muliakan dan kita banggakan. Saya menyebutnya tokoh kalau begitu Pak Dedi. Pak Dedi Mahardi, izinkan kami menyebut Pak Dedi sebagai tokoh inspiratif, motivator level nasional yang sudah hadir di kampus Darussalam Universitas Islam Riau, kampus dengan visi baru menjadi Universitas Islam berkelas dunia berbasis iman dan takwa, kampus yang baru saja mendapatkan peringkat akreditasi unggul untuk akreditasi perguruan tinggi. Sekali lagi selamat datang Pak Dedi. Tanpa memperpanjang mukadimah, mari bersama-sama kita membuka kegiatan pembekalan karir pada hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi dan meridhoi setiap ikhtiar kita dan melimpahkan pahala tentunya dari apa yang kita lakukan. Bertemu di jalan pasti selisih. Cukup sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami Dedi Mahardi adalah peraih predikat 2 kali The Best Inovator Nasional bidang teknologi yang telah menyumbangkan belasan karya untuk perusahaan tempatnya bekerja. Sebagai penulis, Dedi telah menulis 28 judul buku yang mayoritas diterbitkan Gramedia, bestseller dan ada yang ditetapkan jadi buku utama KPK RI, ada di Amazon, Pustaka Negara Asing dan Nasional. Sebagai pembicara, Dedi pernah menjadi narasumber debat capres, pembicara event summit, conference, isi kuliah umum, motivator di beberapa instansi serta narasumber beberapa televisi nasional. Dan langsung saja Pak, kita masuki sesi pembekalan materi pada hari ini. Langsung saja kami jemput kepada yang terhormat Pak Dedi Mahardi, dipersilakan untuk maju ke tempat.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Warek, saya berdiri di sini, bukan di sana di podium. Yang kami hormati Bapak Warek, Pak Admiral, Ibu Desi, Pak Nafizal, Bapak Ibu pejabat Universitas Islam Riau, serta yang kami banggakan para calon wisudawan dan wisudawati Universitas Islam Riau. Apa kabar semua adik-adik? Jangan baik, sekarang ganti luar biasa gitu, biar semangat. Apa kabar adik-adik semua? Luar biasa. Ya. Jadi ya, materi keduanya bagaimana untuk membangun creative thinking, ya. Ini penting sekali. Sebenarnya kita itu dari lahir sudah dibekali bakat-bakat kreatif oleh Yang Maha Kuasa. Cuma kadang-kadang faktor lingkungan, faktor pendidikan, faktor pengasuhan yang membuat kreatif itu tidak berkembang. Ya, lanjut. Ini sama seperti tadi ya, pedoman hidup itu sama. Ini kebetulan saya sendiri yang gali, jadi pedomannya tetap sama. Pedoman hidup itu kitab suci, aturan, dan budaya, dan segala hal-hal norma-norma yang membuat interaksi dalam kehidupan sehari-hari itu menjadi baik dan lancar. Lalu ilmu pengetahuan, pengalaman, ya. Hati nurani, pikiran, dan logika. Lanjut. Modal utama untuk kita menjadi kreatif itu adalah kepedulian. Peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap orang lain, peduli terhadap sistem, ya. Mana sistem-sistem yang masih perlu diperbaiki, ya, mana sistem-sistem yang tidak diperlukan lagi lalu dihilangkan dari sistem, ya, itu butuh kepedulian. Nah, manusia itu sebenarnya ditakdirkan Allah untuk saling peduli. Makanya kenapa kucing beranak 6 tanpa butuh kucing lainnya itu bisa melahirkan anak. Tapi seorang ibu melahirkan seorang anak saja itu butuh bantuan orang lain. Itu makanya kalau ada orang yang cuek, tidak peduli dengan orang lain, itu orang itu berarti melawan takdir Allah. Karena kita manusia itu sudah ditakdirkan untuk saling peduli. Ini salah satu contohnya, saya kasih pesawat ini. Pesawat ini tanpa didorong oleh alat pendorong itu, mobil pendorong itu, dia tidak akan bisa terbang. Nanti dia butuh bantuan pihak lain. Ya, lanjut. Modal untuk munculnya bakat-bakat kreatif, ya, keinginan untuk menjadi orang-orang kreatif, modal pertamanya adalah niat memberi manfaat. Niat menjadi orang yang berguna di lingkungan. Lalu yang kedua, punya wawasan dan pengetahuan. Tanpa wawasan dan pengetahuan, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kita tidak akan bisa membedakan mana yang baik, mana yang masih kurang, dan mana yang sudah berlebih. Lalu selanjutnya, terampil. Terampil ini bisa diasah, ya, dengan berbagai macam cara. Kalau di mahasiswa itu namanya apa? KKN, ya. Atau praktek di labor misalnya. Ini peduli tadi udah saya ceritain. Lalu pengalaman, ya, pengalaman yang pernah kita jalani. Lalu begitu menghadapi peristiwa yang mirip dengan pengalaman yang lama, kita tinggal bandingkan. Nah, dari perbandingan itu apa yang bisa kita lakukan? Itu juga akan menjadi modal kreatif. Lanjut. Nah, modal berikutnya itu adalah analytic thinking, ya. Bagaimana kita punya pikiran, punya kemampuan untuk menganalisis sesuatu, menganalisa sesuatu. Lalu conceptual thinking, kita melihat sesuatu hal, kita punya konsepnya bagaimana melihat masalah itu dan bagaimana konsepnya untuk menyelesaikan masalah itu. Lalu risk taker, ya, berani mengambil risiko. Ini untuk jadi orang kreatif itu memang harus berani mengambil risiko. Karena untuk kita menjadi kreatif itu kadang-kadang butuh modal, butuh risiko gagal, ya. Lalu berpikir positif. Selanjutnya suka perubahan.
Lanjut. Ini kalau yang ingin bertanya di stop aja ya. Angkat aja tangan, ini kebetulan waktunya sudah mepet ya, Mbak ya. Kalau ada yang ingin bertanya, jangan tunggu selesai, silakan angkat tangan. Lanjut. Ya, ini azas kreatif itu. Jadi kreatif itu tidak hanya asal beda. Ada orang yang kreatif asal beda, ya, kayak yang terjadi di media sosial sekarang, bikin konten, ya, asal viral, itu bukan kreatif. Karena dampaknya bisa berbahaya, bisa masuk penjara, macam-macam. Jadi azas pertama dari kreatif itu haruslah positif, sesuai aturan dan baik, lalu efektif. Ya, efektif itu lebih tepat sasaran. Lalu yang ketiga, yang terakhir adalah efisien. Lanjut. Ini asal dari bakat kreatif. Yang pertama itu turunan. Kita bangsa Indonesia itu asalnya dari bangsa yang sangat kreatif. Ya. Kalau dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain di sekitar Asia ini. Ya, lalu di pendidikan waktu kecil, lingkungan. Selanjutnya yang bikin orang kreatif juga adalah masalah. Orang yang hidup dalam masalah itu biasanya lebih cerdas, lebih fight, ya, lebih survive dengan kreativitasnya. Lalu kalau di perusahaan harus ada budaya kompetisi. Ini yang membuat orang menjadi kreatif. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya juga terancam. Ada orang yang menjadi kreatif ketika terancam. Lanjut. Nah, ini mengembangkan bakat kreatif. Kreativitas itu tidak harus berpikir yang terlalu wah dan besar. Mulai dari yang kecil-kecil. Yang penting kita berbuat yang kreatif. Ya, ini kebetulan ini saya alami sendiri waktu saya ditugaskan di Kalimantan. Bumi Kalimantan itu adalah bumi yang sangat sulit untuk dibuat jalan karena gambut. Riau ini juga banyak gambut ya. Lalu kita waktu itu ada kendala untuk memindahkan alat dari sungai ke lapangan. Ini kita punya ide membuat rel kereta api dari kayu, ya. Lalu kita kasih sabun. Selanjutnya alat berat itu kita dorong di atas rel kereta api dari kayu ini. Hal yang sepertinya sederhana, tapi sangat menolong dan dicontoh oleh orang lain. Ya, lalu berikutnya pelajari karya orang lain, hargai karya orang lain, itu juga membuat kita menjadi kreatif. Jangan punya jiwa suka melihat orang susah melihat orang senang. Melihat orang menonjol kita jadi iri, ya. Tapi kita tidak berbuat apa-apa. Nah, itu akan mematikan bakat kreatif. Ya, terus berkarya. Lalu yang keempat yang tidak kalah pentingnya juga, kapanpun, dimanapun, ketika kita punya ide, itu langsung ditulis. Ya, saya nulis buku seperti itu. Karena saya ingat sesuatu, sudah ngantuk mau tidur, ya, saya tulis di HP, di handphone. Besok pagi saya pindahkan ke laptop. Jadi jangan sampai satu pun ide yang ada di pikiran kita hilang begitu saja. Karena kalau tidak ditulis, besoknya bisa hilang. Ketimpa sama ide-ide baru lagi. Jadi idenya jadi nggak banyak. Lanjut. Nah, ciri dari orang yang kreatif itu adalah yang pertama itu menghargai karya orang lain seperti saya sampaikan tadi. Lalu yang kedua, off the box thinking. Orang yang selalu berpikir di luar kebiasaan. Tapi bukan melanggar aturan, cuma berpikir. Ya. Lalu yang ketiga, independen. Independen tidak tergantung orang lain, hidupnya mandiri, ya. Tidak dalam tekanan dan tidak ada ketergantungan dari orang lain. Lalu yang keempat, sedikit bicara, ya. Kita sudah mengadakan penelitian, orang yang banyak bicara itu tidak kreatif, hanya terbatas bicara. Jadi kurangin bicara, banyak berkarya. Mau tanya? Silakan. Silakan berdiri, sebutin nama lengkap dan juga asal fakultasnya. Maaf sebelumnya Pak, nama saya Cynthia Bella Aulia dari Fakultas Ekonomi Bisnis Prodi Manajemen. Saya ingin bertanya, bagaimana cara melatih kreativitas agar dapat menghadapi persaingan dalam berwirausaha?
Udah. Bagaimana Terima kasih, caranya? Pak. Coba ulangi. Bagaimana cara melatih kreativitas Melatih. agar dapat menghadapi persaingan dalam berwirausaha? Ya. Terima kasih, Pak. Silahkan Pak. Ya. Ya itu tadi, modal utamanya adalah peduli. Ya, begitu adik masuk ke lingkungan usaha itu, amati apa celah yang bisa diisi dari kreativitas kita di situ. Ya. Kayak kemarin saya naik travel dari Padang ke Pekanbaru ini. Kita wajib mampir di Sanjay katanya. Itu di Sanjay itu sambil ngopi saya makan keripik kentang. Saya ingat waktu di Singapura ada keripik kentang yang dilumurin sama telur dadar itu. Telur asin. Itu mahal dan sampai sekarang masih sangat laris. Saya usulkan kepada pemiliknya. Ya. Ini di Padang ini belum ada sebelumnya. Kayak gitu. Jadi bagaimana kita lihat peluang, ya. Peluang itu bisa aja kita meniru dari tempat lain lalu kita bawa ke tempat kita. Tidak harus murni. Ya. Yang penting berbeda dari yang lain di lingkungan itu. Ya. Udah puas? Ya, yang lainnya? Izin Pak di sini Pak. Oke, Ya. silakan ada yang berdiri, sebutin nama dan asal fakultasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Natasha Kumala Putri dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Izin bertanya Pak, bagaimana cara mengatasi ketakutan dalam berkarya dan menemukan motivasi untuk mengekspresikan diri secara kreatif tanpa rasa ragu? Kasih. Pertanyaan sangat bagus ya, tepuk tangan dong. Bagus. Pertanyaannya bagus dan berkualitas. Ya. Bagaimana cara mengatasi kekhawatiran untuk kita berkarya? Yang pertama, syaratnya niatnya untuk berbuat baik. Berbuat baik dan memberi manfaat kepada orang lain. Sehingga kalaupun gagal, kita tidak malu. Ya. Itu beda dengan kita misalnya mengambil sesuatu, lalu gagal, kita bisa diterikin orang. Tapi kalau kita berniat ingin memberi sesuatu kepada orang, lalu gagal karena hal-hal dan sebagainya, itu kita tidak akan mungkin diketahui orang. Karena niat saja sudah baik. Niat baik juga sudah mendatangkan pahala. Jadi apapun yang kita lakukan, coba niatkan untuk memberi manfaat kepada orang lain dan niat untuk berbuat baik. Pegang. Puas? Ya. Ada yang lain? Oke, baik. Ya. Oh, di sebelahnya Pak. Ini kayaknya lebih menarik materi ini ya daripada integritas tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan, nama saya Yulian Fitoloka dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Izin bertanya Pak, bagaimana pengalaman masa lalu dan latar belakang budaya seseorang mempengaruhi cara mereka berpikir secara kreatif? Apakah ada cara untuk mengatasi batasan ini Pak? Terima kasih. Coba ulang agak pelan dikit. Ya ini pada calon wisuda ya. Anak muda sekarang tuh bicara sangat cepat dan kurang jelas. Ya, bicara yang jelas, bicara yang baik itu modal untuk meniti karir, jangan lupa ya. Bicara dengan atasan, dengan teman-teman. Bikin orang terkesan ketika kita bicara, bikin orang ketika kita bicara sekali saja orang ngerti. Ini agak terlalu cepat, ngerti nggak Pak? Ya, coba diulang lagi ya, pelan-pelan. Bagaimana pengalaman masa lalu dan latar belakang budaya seseorang mempengaruhi cara mereka berpikir secara kreatif? Apakah ada cara untuk mengatasi batasan ini? Ya, masa lalu itu memang mempengaruhi masa depan. Tapi jangan larut dengan masa lalu, ya. Jadikan semua pengalaman masa lalu itu pelajaran untuk memperbaiki masa depan. Ya. Masa lalu itu tidak bisa diubah, tapi kesannya bisa diubah, jangan lupa. Ya. Apakah itu pengalaman masa lalu yang susah? Ya kayak saya itu tadi, saya waktu kecilnya susah. Ya. Susah, tapi saya jadikan untuk jadi tekad untuk mengubah masa depan. Ya. Jangan larut, jangan menangisi masa lalu. Itu aja intinya. Ya, jadikan pelajaran dan dorongan untuk membangun masa depan. Ya. Jangan pernah meratapi misalnya terlahir dari keluarga miskin. Banyak orang-orang miskin yang muncul sebagai orang-orang hebat. Ya. Mau tanya? Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Irma dari Fakultas Ekonomi Bisnis. Bagaimana caranya kita menghadapi misalnya lingkungan atau masyarakat yang terkadang di saat kita mau berkreatif menganggap kita tuh kayak terlihat aneh, berbeda atau sesuatu yang tidak masuk akal di mata masyarakat. Ya. Padahal dengan tujuan yang sebenarnya baik. Gitu. Ya. Baik, segitu aja, terima kasih. Ya, ngadapin lingkungan yang tidak menerima ya. Ada ya, apalagi di masyarakat bangsa ini sekarang. Pada umumnya orang senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Begitu kita mengadakan sesuatu yang dilihatnya aneh, ya, pertama-tama dikatakan itu mungkin sudah gila gitu, ya. Bahasa kasarnya. Ya, itu orang. Tetapi selama kita punya keyakinan bahwa niat kita baik dan bermanfaat, ya jalan aja gitu. Ya. Ini Pak Nofizal saksinya nih, yang bikin saya kreatif pertama Pak Nofizal, saya selesai pendidikan dari Amerika, naik dulu, IMS, Integrated Management System ya, 2 bulan di New York, ya di Boston, pulang ke Indonesia, bukan ditugaskannya di tempat yang sekolah mahal di Amerika itu, saya ditugaskan di bagian telepon umum, ya Pak Nof. Begitu ditempatkan di telepon umum Pak Nof, saya diejek Pak sama orang Pak. Ngapain kamu pendidikan ke Amerika, kau cuma ngurus telepon umum yang ngumpulin uang 50-100 ya. Tapi saya tidak diam ya. Saya di telepon umum itu berkreativitas ya, sampai saya jadi the best inovator nasional. Apapun kendala, dulu tuh sering Bank Indonesia mengeluarkan uang-uang logam ini berganti-ganti terus, sehingga telepon umum itu nggak bisa nggak bisa dipakai uang baru itu. Saya bisa ngakalinnya ya. Pertama diketawain orang. Ya, begitu saya bisa menemukan alat sesuatu, wakil direktur utama Telkom datang ke kantor saya presentasi. Udah, sejak kita mampu menunjukkan identitas diri kita, ya orang akhirnya akan hormat sendiri gitu. Jadi jangan takut. Yang penting tujuannya baik dan bermanfaat. Ya, oke, bagus. Yang lain? Ya, silakan. Di belakang. Izin Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Repika Handayani dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan akuntansi. Izin bertanya Pak, ya. Kan kita hidup di era yang teknologi semakin maju. Ya. Apakah teknologi akan semakin mendukung atau justru menghambat kreativitas bagi kita? Bicara tentang teknologi, teknologi itu jangan dimusuhi. Teknologi itu jangan dihambat. Ya, kita tidak akan bisa pernah menghambat teknologi. Ya, teknologi itu harus kita manfaatkan. Teknologi itu kita harus ikut teknologi itu. Kemana teknologi itu pergi kita ikut. Makanya saya punya materi juga judulnya jangan pernah menjadi budak teknologi. Judulnya jadilah subjek teknologi, jangan jadi objek teknologi. Ya, kalau sekarang bangsa kita ini jadi objek teknologi. Dibikin orang Amerika iPhone baru, dibikin Samsung baru, kita beli. Padahal gunanya hanya untuk WA, hanya hal sederhana. Ya. Padahal kalau kita optimalkan fungsinya, itu lebih besar dari itu. Ya. Jadi teknologi itu jangan berpikir teknologi itu sebagai musuh. Teknologi itu harus dianggap sebagai teman yang harus kita ikuti, kita temani. Dan jadikan sebagai alat untuk kita meningkatkan kualitas hidup kita. Ya, puas. Ya, yang lain? Ya. Ayo teman-teman, masih ada yang ingin bertanya? Izin Pak, saya ingin bertanya, nama saya Dian Syafitri dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan akuntansi. Pertanyaannya yaitu, bagaimana cara kita memulai untuk berpikir kreatif dan mengevaluasi ide-ide kreatif yang kita miliki tersebut, Pak? Terima kasih, Pak. Cara memulai ide kreatif yang pertama, apapun ide yang ada dalam pikiran kita itu kita tulis, ya.
Lalu setelah kita tulis, kita analisa, kita kembangkan, ya. Kita buat tujuannya apa, latar belakangnya apa, ya. Kalau itu berupa alat, ya kita buat prototipenya. Ya, kalau itu hanya berupa apa hal biasa seperti masakan, ya. Kayak di Bogor itu, orang-orang Bogor itu kan pintar sekali tuh membuat kreativitas kue dari bermacam-macam bahan, ya, dari ubi itu, dari berbagai macam bahan. Nah itu begitu ada ide ditulis, lalu dikerjakan, dibuat prototipenya, contohnya. Setelah dibuat prototipenya, contohnya dievaluasi. Setelah makanan jadi, misalnya punya ide tentang kue, ya dievaluasi, enak nggak gitu, ya? Apakah lebih enak dari kue yang ada atau biasa-biasa saja? Itu ide itu kalau bisa emang punya value added, punya nilai lebih. Ya. Ada lagi? Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Izin Bu Desi, ini hadir dari teman-teman dari Bank Nagari. Karena kan awalnya saya sama Pak Rektor ini kan bedah buku pertamanya. Ternyata ini ada kegiatan ini, jadi bukunya dibagikan sambil saya presentasi. Gitu. Ini ada teman-teman dari BRI, Bank Nagari Bu. Nanti kalau mau silakan komunikasi sama manajemennya Bu, mungkin kerjasama atau apa silakan. Ya, selamat datang ya Bapak Ibu-Ibu yang dari Bank Nagari. Saya kebetulan beberapa kali acara itu disupport sama Bank Nagari Bu. Dan sama Pak Chan saya sangat dekat. Saya lagi ngusulkan kredo buat Bank Nagari. Kredo Bank Nagari belum ada kan? Kredonya bertumbuh bersama dan berpengaruh ke semua. Itu Pak Chan langsung setuju tuh. Pak Didi, saya ingin dibuatkan ini. Langsung kepikiran Mas saya. Ya kayak kreativitas itu. Rencana kita juga mau buatkan buku buat Pak Chan. Ada lagi yang ingin bertanya? Buku masih ada tuh, masih berapa bukunya? Ada satu nih Pak yang mau bertanya. Oh ada dua, sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rohima dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya ingin bertanya Pak, saya sendiri kan sebagai konten kreator atau afiliator TikTok kan Pak. Jadi saya sering terkendala mengenai ide atau kreativitas dalam membuat konten. Bagaimana sih Pak cara mengatasinya? Terima kasih. Sudah dapat pendapatan bulanan? Berapa sebulan? Sebulan kurang lebih 3 juta? Iya. Ya tepuk tangan ya. Ini contoh sudah menjadi entrepreneur. Mahasiswa sudah jadi entrepreneur. Kemarin saya waktu bedah buku di Padang, kebetulan salah satu pembedahnya itu adalah Rektor ITP. Rektor ITP itu bapak kandung dari Teguh Prasetyo, stand up komedi itu. Itu sekarang YouTube-nya sudah menghasilkan 300 juta per bulan. Jadi bagaimana pentingnya kreativitas itu. Ini siapa namanya tadi? Nah ini sudah mulai dari 3 juta, nggak apa-apa, nanti bisa jadi 300 juta per bulan. Ya, jadi kalau tidak punya ide, cari konten-konten orang lain, analisa. Ada nggak yang bisa saya kembangkan di sini? Saya tingkatkan. Tiru Cina. Cina itu peniru sejati. Apapun dipalsukan oleh Cina. Tapi setelah dia palsukan, dia kembangkan. Apakah itu bisa bernilainya lebih murah, gitu ya, sehingga pasarnya lebih banyak? Apapun, pokoknya berbeda dari aslinya. Jadi jangan meniru utuh. Bisa juga apapun yang dari konten orang lain atau dari media sosial lain, dari Twitter. Ikut Twitter juga. Ikut Twitter enggak? Ikut Twitter. Twitter itu lebih banyak orang-orang berilmu di situ. Dari pembicaraan-pembicaraan orang seperti yang bertanya tadi tentang Pak Jimli kan, itu bisa dikembangkan jadi konten. Ya, tapi yang paling mudah itu yaitu cari konten orang lain, lalu analisa. Di mana nih kekurangannya? Ada nggak yang bisa kita tingkatkan? Ubah, tingkatkan. Ya, oke. Ada lagi? Baik, ada satu lagi Pak. Ya. Pertanyaan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelumnya Pak, perkenalkan saya Yosyana Putri dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Baik, begini Pak, jika kita di dalam sebuah forum diskusi dan kita menyampaikan ide yang kreatif atau unik dan kemudian ide tersebut ditolak oleh rekan kerja ataupun audiens yang ada di dalam sebuah forum diskusi tersebut, bagaimana caranya agar kita bisa legowo dan kita bisa bangkit kembali Pak untuk menyampaikan ide kita berikutnya atau di kemudian hari Pak? Sekian, terima kasih. Ketika kita punya ide, kita presentasikan lalu ditolak. Orang menolak itu kan pasti punya justifikasi, punya alasan. Ya dievaluasi alasannya apa. Kalau alasannya kira-kira apa betul ya, betul yang dia kritik, yang dia tolak itu ya diperbaiki. Dan jangan mudah menyerah. Makanya kembali kepada rumus awal tadi, yang penting kita punya ide, usulan itu bermanfaat dan positif. Ya. Gagal pun kita sebenarnya tidak malu karena kita sudah berniat baik. Ya, penting pedoman utama itu kreativitas itu, tujuannya. Kalau tujuannya sudah baik, bermanfaat, ya, kalaupun ditolak, ya tolaknya alasan apa diperbaiki. Nah, kalau di kantor, misalnya di lingkungan terkecil itu ditolak, ya kalau nanti sudah kerja ya, bisa lompat ke atas. Lompat ke atasnya. Kasih usulan ke atasnya. Tapi dengan bahasa yang sopan. Saya pernah waktu itu di Medan punya ide itu ditolak oleh atasan saya, ya karena saya banyak networking, saya lompat ke atas. Begitu di atas disetujui, itu minimaksi itu Pak Novital, waktu masih telepon fleksi ya. Karena sering gangguan link antara Medan dengan Bandung, saya bikin ide minimaksi. Jadi apapun yang dilakukan di Sumatera tidak harus lewat Bandung, kita bisa eksekusi di Medan. Saya buat idenya, ditolak sama manajer saya. Tolak sama ini lagi kan, saya langsung ke direktur network Pak, saya malah langsung dipanggil presentasi ke Bandung, tapi bahasanya yang sopan ya, kami sudah membuat ini buat kepentingan perusahaan, namun sepertinya ada kendala miskomunikasi sehingga ditolak, gitu bahasanya, sehingga yang di tempat kita tidak tersinggung, yang niat kita tersampaikan ya. Puas? Oke, yang lain? Ya. Baik. Yang mana yang bertanya? Oke, silakan berdiri. Izin Pak, mungkin ini akan jadi pertanyaan terakhir di sesi ini ya Pak ya. Izin Pak, nama saya Muhammad Fadil dari jurusan Pendidikan Jasmani. Saya ingin bertanya itu, bisakah olahraga menjadi sarana penyalur kreativitas? Sekian, terima kasih. Oh, sangat bisa. Bisakah olahraga menjadi sarana untuk berkreativitas? Sangat bisa. Olahraganya apa? Voli. Saya punya teman yang kaya raya anaknya gara-gara olahraga. Dia dulu kebetulan S3-nya di Cina. Dia hobi olahraga. Gara-gara hobi olahraga, dia bikin pakaian olahraga. Bahannya didatangkan dari Cina. Banyak ide Mas. Apakah itu alat, pakaian, kelengkapan. Yang penting niatnya jangan hanya mencari kaya, ya itu aja intinya. Coba adik semua ya, ini sudah mau kerja. Ada yang tahu nggak apa itu cita-cita? Kalau adik-adik semua ingin jadi orang sukses, ya sudah ada datanya. 99% orang sukses adalah orang yang berbakti kepada orang tuanya. Jadi kalau adik-adik punya cita-cita, tanamkan cita-cita juga untuk menyenangkan atau berbakti kepada orang tua. Insya Allah, Allah akan bukakan jalan. Ya, habis waktunya? Ya, sudah Pak. Ya mungkin itu ya. Terima kasih adik-adik semua. Semoga Anda semua menjadi orang sukses semua. Saya doakan. Amin. Ya. Menjadi orang hebat. Amin. Penting pedomannya itu, niatnya baik, jalannya lurus ya. Jangan lupa punya cita-cita ingin menyenangkan orang tua dan keluarga. Ya. Banyak maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita berikan dulu tepuk tangan yang meriah untuk narasumber kita yang telah memaparkan materi kepada kita hari ini. Semoga bisa menjadi bekal bagi teman-teman semua ketika sudah dinyatakan lulus dari kampus Universitas Islam Riau.